Selamat berjumpa anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Semoga anak-anak sekalian senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar pada tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Pada subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak sekalian, materi belajar kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, kegiatan ekonomi, yang kedua, jenis pekerjaan, yang ketiga, mengelompokkan jenis pekerjaan, yang keempat, kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita, dan yang kelima adalah latihan soal, yang mana anak-anak nanti bisa kerjakan soal-soal tersebut sebagai latihan. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup sendirian untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia saling bekerja sama sehingga kebutuhannya bisa saling terpenuhi. Ilustrasi yang pertama, seseorang mesti bekerja, karena dengan demikian maka dia mempunyai penghasilan berupa uang, kemudian uangnya bisa dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi Pak Guru katakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam ilustrasi gambar, ada gambar anak-anak duduk di permukaan bumi dan saling bergandeng tangan. Itu melambangkan setiap orang mesti bekerja sama, saling membantu untuk bisa memenuhi kebutuhannya bersama-sama. Anak-anak sekalian, ada berapa jenis pekerjaankah di muka bumi ini? Di lingkungan sekitar ada dua jenis pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya adalah petani yang menghasilkan sayuran. Ini ilustrasi seorang yang sedang bercocok tanam dan dia menghasilkan barang yaitu berupa sayuran. Pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang, tapi dia memberikan pelayanan berupa pemikiran atau berupa tenaga yang bisa dia tawarkan untuk dipakai para konsumen. Contohnya adalah dokter. Dokter mengobati pasien yang sedang sakit. Ilustrasi pada gambar menunjukkan seseorang yang berprofesi sebagai dokter sedang memeriksa seseorang apakah dia menderita penyakit atau tidak. Dokter mempunyai pengetahuan, dia bisa mengetahui pasien sedang menderita penyakit apa. Anak-anak sekalian, berikut adalah contoh kelompok jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama adalah petani, kedua pelukis, penjahit, tukang kayu, dan nelayan. Ini adalah sekelompok pekerjaan yang menghasilkan barang. Kita lihat seseorang bercocok tanam menghasilkan sayuran, seseorang sedang melukis dan menghasilkan lukisan, seseorang yang sedang menjahit dan menghasilkan baju atau pakaian, seseorang yang sedang menyerut kayu dan menghasilkan lemari, meja, kursi, dan sebagainya, dan seseorang yang berprofesi sebagai nelayan menembarkan jalannya di tengah laut dan menghasilkan atau mendapatkan ikan yang bisa dia jual kepada para konsumen. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah kelompok jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, antara lain orang yang berprofesi sebagai dokter, guru, polisi, sopir, dan montir atau mekanik kendaraan. Anak-anak sekalian, ini adalah ilustrasi gambar di mana seseorang sedang memeriksa pasiennya yang dilaporkan dokter, kemudian guru sedang menerangkan suatu materi pelajaran, polisi sedang melaksanakan tugas, sopir yang sedang mengemudikan kendaraan, barang, dan ini adalah mekanik atau montir mobil yang sedang mengerjakan pekerjaan yang dia lakukan. Anak-anak sekalian, inilah kelompok jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, di mana jasa itu bisa dimanfaatkan oleh para konsumen yang memerlukan jasa mereka. Anak-anak sekalian, kegiatan ekonomi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi produksi.
yaitu kegiatan membuat barang. Contohnya adalah orang yang pekerjaannya membuat lemari, membuat kue, membuat pakaian. Barang-barang tersebut bisa dijual dan mendapatkan uang bagi para penjualnya. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke distributor. Contohnya adalah kegiatan mengirim beras ke agen beras, mengirim motor ke dealer motor, mengirim TV ke toko elektronik, sehingga para konsumen bisa menghubungi tempat-tempat tersebut kalau membutuhkan barang yang ingin dibutuhkan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang atau memakai jasa. Contohnya adalah memakan makanan, membeli baju, menonton film, berobat ke dokter, dan sebagainya. Anak-anak sekalian, kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, antara lain contohnya adalah kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, hingga konsumsi di daerah pantai. Dimulai dari kegiatan mencari ikan di laut oleh para nelayan, pelelangan ikan, jual beli ikan, dan konsumsi ikan. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini adalah kegiatan produksi, yaitu mencari ikan di tengah laut. Kemudian, hasil tangkapan ikan dijual di tempat pelelangan ikan. Kemudian, para pemenang lelang itu mengirimkan barangnya kepada tempat-tempat di mana para konsumen bisa mendapatkan ikan untuk dia beli. Nah, para distributor mengirimkan ke pedagang yang lebih kecil dan para konsumen bisa membeli ikan di sana. Setelah ikan didapatkan, maka bisa diolah, bisa dibakar, digoreng, dibakar, dan sebagainya. Dan para konsumen bisa memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara membayar kepada para pedagang. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah contoh kegiatan ekonomi di lingkungan pertanian atau bidang pertanian. Kegiatan ekonomi di dataran rendah dalam bidang pertanian antara lain menanam padi, kemudian gabah yang dari pertanian tadi digiling menjadi beras, pengiriman beras ke distributor, penjualan beras oleh para pedagang, pembelian beras oleh para konsumen, dan konsumen bisa mengkonsumsi beras. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini adalah kegiatan produksi, yaitu menanam padi. Pada waktunya padi panen dan dirubahlah padi menjadi beras. Kemudian setelah beras terkumpul, kemudian dikirim oleh beberapa kendaraan menuju ke distributor beras. Kemudian para pedagang mendapatkan beras dari distributor dan menjualnya secara eceran kepada para konsumen yang membutuhkan beras. Kemudian beras tersebut diolah menjadi nasi dan dikonsumsi oleh orang yang membutuhkan makanan untuk kehidupannya. Para konsumen tentu saja mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan beras tersebut. Anak-anak sekalian, berikut adalah latihan soal. Tolong anak-anak kerjakan, dan kalau anak-anak bisa mengerjakannya dengan benar, itu merupakan pertanda bahwa anak-anak sudah memahami materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, sekian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.